Hati-hatilah dengan kekuatan yang kamu miliki, karena daya tariknya mungkin bisa merusakmu. Robert Greene. Hukum ketiga, sembunyikan niat Anda. Kamu sebaiknya tidak terlalu membuka diri dan mengungkapkan rencana atau niatmu pada orang lain, terutama jika orang tersebut tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Kamu harus belajar untuk menutupi niatmu dan berperilaku seolah-olah tidak memiliki kepentingan atau tujuan tertentu, sehingga kamu dapat memperoleh informasi dan keuntungan strategis yang lebih besar. Hukum ketiga ini berdasar pada asumsi bahwa orang lain dapat memanfaatkan informasi yang kamu berikan untuk kepentingannya sendiri, atau bahkan dapat menggunakan informasi tersebut untuk merugikanmu. Oleh karena itu, kamu sebaiknya tidak terlalu mengungkapkan apa yang sedang kamu pikirkan atau rencana apa yang sedang kamu buat. Kamu juga sebaiknya belajar untuk membaca keinginan dan motif orang lain dengan baik dan berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Hal ini akan memungkinkan kamu untuk mendapat informasi dan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang, serta menghindari ancaman dan bahaya yang tidak diinginkan. Pertimbangan: jagalah agar orang lain tetap kaget dan tidak tahu apa-apa dengan tidak pernah mengutarakan tujuan di balik tindakan Anda. Jika mereka tidak tahu apa yang sedang Anda rencanakan, mereka tidak bisa mempersiapkan pembelaan diri. Bimbinglah mereka cukup jauh di jalan yang salah, lingkupi mereka dengan kebimbangan yang cukup pekat. Maka pada saat mereka menyadari niat Anda, segalanya pasti sudah terlambat. Bagian pertama, pergunakan benda-benda yang diinginkan sebagai umpan dan pengalih perhatian untuk mengalihkan perhatian orang lain dari tujuan akhir Anda. Jika kapanpun, di tengah tipuan yang sedang Anda lakukan, orang lain memiliki sedikit kecurigaan terhadap niat Anda, segalanya hancur sudah. Jangan beri mereka perlindungan untuk menyadari rencana Anda. Alihkan perhatian mereka dari niat Anda dengan memberi pengalih perhatian di mana-mana. Pergunakan ketulusan palsu, kirim sinyal-sinyal yang membingungkan, dan beri benda-benda yang diinginkan yang menyesatkan. Jika mereka tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, mereka tidak mungkin tahu tujuan Anda sesungguhnya. Pelanggaran terhadap hukum ini. Selama beberapa minggu, Ninon de Lenclos, wanita penghibur paling bernama buruk di Perancis pada abad ke-11, mendengar Cannes menjadi sopan, kemudian ia memohon diri. Sepanjang sisa malam itu, Countess menghindari bertatapan mata dengan Markis dan tidak mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Beberapa kali, saat Markis mengunjungi rumah Countess, ia diberitahu bahwa Countess tidak ada di rumah. Ketika akhirnya, Countess bersedia menemui Markis di rumahnya lagi, mereka berdua merasa canggung dan tidak nyaman. Itu sudah hancur. Interpretasi: Ninon de Lenclos tahu segalanya tentang seni cinta. Para penulis, pemikir, dan politikus terbesar pada zamannya pernah menjadi kekasihnya. Para pria seperti Laroche, Molière, dan Review. Rayuan adalah permainan yang harus dipraktikkan dengan mahir. Saat ia semakin tua dan reputasinya semakin berkembang, keluarga-keluarga terpenting di Perancis mengirimkan putra-putra mereka kepadanya untuk diajari tentang cinta. Ia tahu bahwa pria dan wanita sangat berbeda, tetapi bila menyangkut rayuan, mereka melakukan hal yang sama. Jauh di lubuk hati mereka sering menyadari saat mereka sedang dirayu. Mereka menyerah karena mereka menikmati perasaan dibimbing, menyerah, menginginkan orang lain membawa mereka ke daerah yang aneh. Kesenangan mereka terletak pada hal tersebut yang berada pada titik balik karirnya. Persoalan-persoalan zaman itu adalah penggabungan banyak negara dalam negara Jerman yang saat itu
terbelah dua dan perang melawan Austria, negara tetangga yang kuat di sebelah selatan, yang berharap membuat negara Jerman lemah dan berselisih. Bahkan, mereka mengancam hendak turun tangan jika mereka mencoba bersatu. Pangeran William, yang akan menjadi Raja Prusia berikutnya, setuju untuk berperang, dan parlemen melakukan kampanye untuk menyokong tujuan ini, serta siap mendukung pengerahan tentara. Satu-satunya orang yang menentang perang adalah raja yang sekarang bertata berdiri, William keempat, dan para menterinya yang lebih suka menenangkan hati negara Austria yang kuat. Sepanjang karirnya, Bismarck telah menjadi penyokong sekutu, bahkan penyokong gencar kekuatan dan kekuasaan Prusia. Ia memimpikan persatuan Jerman, berperang melawan Austria, dan mempermalukan negara yang telah sekian lama membelah Jerman. Sebagai seorang mantan tentara, ia memandang peperangan sebagai sesuatu yang gilang gemilang. Bagaimanapun juga, inilah pria yang bertahun-tahun kemudian mengatakan, zaman ini akan ditentukan bukan oleh pidato dan revolusi, melainkan oleh besi dan darah. Namun, sebagai patriot yang penuh semangat dan penggemar kegemilangan militer, Bismarck menyampaikan pidato di parlemen pada puncak demam perang yang membuat semua orang yang mendengarnya tercengang. Mengutip seorang negarawan yang berperang tanpa alasan yang tetap dianggap sah, ia menyatakan, setelah perang ini usai, kalian semua akan memandang semua pertanyaan ini dengan cara lain. Akankah kalian memiliki keberanian untuk berpaling kepada para petani yang merenungkan habis peternakannya? Hai, kepada para pria yang menjadi lumpuh, kepada para ayah yang telah kehilangan anak-anaknya. Bismarck bukan hanya membicarakan kegilaan perang, melainkan yang paling aneh, ia memuji Austria dan membela tindakan-tindakannya. Semua ini bertentangan dengan segalanya yang telah ia perjuangkan. Konsekuensinya langsung muncul tentang apa arti sikap ini. Beberapa merasa bingung, dan beberapa di antaranya mengubah pilihan mereka. Perang adalah kunjungan keadaan terhadap karakter manusia. Robert Greene